Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ananda Caya Adisti dengan nomor induk mahasiswa 202104101144. Saya berasal dari manajemen talenta kelas AB. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas manajemen talenta yang diperintahkan oleh Prof. Heru, yaitu mengenai tentang atau menjelaskan tentang diri saya sendiri, terutama tentang upaya-upaya menjadi seorang talent. Langsung saja masuk ke penjelasan yang akan saya sampaikan untuk memenuhi tugas ini, di mana yang pertama akan memperkenalkan diri lebih lengkap atau lebih detail, dan nantinya saya akan menjelaskan tentang upaya-upaya menjadi seorang talent. Mungkin langsung saja ke tugas yang pertama, yaitu mengenai memperkenalkan diri sendiri. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ananda Caya Adisti, biasa dipanggil Ananda. Saya berasal dari Pati, Jawa Tengah. Umur saya sekarang 20 tahun. Saya berasal latar belakang pendidikan saya dari SDN Sidomulyo 02, SMP Negeri 2 Gunung Lungkal, dan Madrasah Aliyah Negeri 2 Pati. Saat ini saya sedang berkuliah atau menempuh pendidikan dengan mengambil prodi atau jurusan S1 Manajemen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya mempunyai minat dan bakat di bidang F&B dan di bidang bisnis, di mana saya sangat menyukai F&B, saya sangat menyukai memasak, dan saya juga sangat menyukai tentang membuat resep-resep baru untuk masakan. Dan saya juga sedang menjalani bisnis atau saya sedang belajar bisnis dari orang tua saya tentang bisnis, di mana saya diajarin mengelola, dan saat ini saya juga lagi seneng-senengnya untuk bergabung ke dalam dunia bisnis. Tujuan dan aspirasi saya di masa depan, semoga saya bisa menjadi seorang pebisnis, semoga saya bisa menjalankan usaha dengan ilmu yang telah saya dapatkan di bidang perkuliahan maupun dari luar, dan semoga saya juga terlibat dalam komunitas atau saya mempunyai jejaring bisnis yang banyak dan bagus. Mungkin cukup itu aja yang bisa saya jelaskan untuk perkenalan diri saya sendiri. Langsung saja lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai tentang upaya-upaya menjadi seorang talent. Jika ingin mengembangkan diri menjadi seorang talent tanpa keterlibatan agen atau tanpa perusahaan manajemen, ada beberapa langkah yang bisa diambil. Yang pertama yaitu mengidentifikasi bakat dan minat. Pengertiannya itu mulai dengan mengidentifikasi bakat dan minat yang dimiliki, apakah memiliki kemampuan seperti di bidang acting, di bidang F&B dan lain sebagainya, dan pilih bidang sesuai minat dan bakat. Jadi saya mempunyai minat dan bakat di bidang F&B dan di bidang bisnis, di mana saya akan mendalami bidang tersebut atau saya akan belajar atau mengasah minat tersebut sehingga itu bisa berpeluang menjadi potensi pendapatan atau mata pencarian saya di masa yang akan datang nantinya. Di mana orang yang bekerja sesuai minat atau sesuai keinginan mereka akan lebih enjoy atau mereka akan lebih menikmati hasil kerja mereka tanpa ngerasa tertekan dengan pekerjaan yang dimiliki saat itu nantinya. Yang kedua yaitu tentang kembangkan keterampilan, yaitu dalam arti pengertian dari kembangkan keterampilan tersebut ialah setelah mengidentifikasi bidang yang ingin Anda tekuni, fokuslah untuk mengembangkan keterampilan Anda di dalamnya. Ambillah kelas, ikuti workshop atau latihan secara teratur, dan pelajari secara mandiri atau untuk meningkatkan kemampuan Anda. Dimana dalam kita mesti memiliki minat dan bakat itu pasti akan selalu dikembangkan. Kita tidak akan stuck dengan hal yang sekarang, dimana kita juga seperti yang kita ketahui teknologi juga semakin ke depan, tren-tren juga semakin ke depan semakin inovatif. Jadi kita juga harus mengikuti hal-hal tersebut, dan kita juga harus mengasah skill kita atau kemampuan kita atau keinginan kita dalam berbagai cara. Jadi kita harus mempelajari atau kita juga harus rutin mengikuti pelatihan, atau kita juga melatih diri sendiri supaya tidak stuck dan kita bisa berkembang untuk berkompetisi dengan pesaing-pesaing lainnya. Dengan kata lain, saya juga tidak akan belajar satu hal, saya akan mempelajari dua hal tersebut, yaitu saya akan mendalami bisnis, dimana pastinya ya bisnis itu juga akan mengalami kenaikan ataupun keturunan. Saya juga akan mempelajari hal tersebut, dan saya juga akan memperdalam skill saya di bidang memasak.
Dan seperti yang kita ketahui bahwa pekerjaan itu kalau sesuai minat atau sesuai passion diri kita sendiri, itu akan lebih kita menikmati pekerjaan tersebut tanpa ngerasa tertekan atau terbebani. Jadi semoga di kedepan nantinya saya akan bisa menjalankan dua hal tersebut sesuai dengan keinginan, minat, dan bakat saya. Contoh dari minat dan bakat sesuai diri saya sendiri, yaitu mengenai bakat saya di bidang memasak, dan saya berminat atau saya memiliki keinginan di bidang bisnis, dimana saya akan bisa mengaitkan hal tersebut menjadi satu hal yang sejalan. Contohnya di dalam bakat saya memasak ya, saya akan bisa membuat resep-resep baru atau saya akan terus belajar memasak sehingga olahan yang saya masak nantinya itu layak untuk diperjualbelikan, dimana itu juga menjadi peluang bisnis untuk diri saya ke depannya nantinya, dimana saya juga akan belajar dan terus memahami dua hal yang berbeda itu untuk mengaitkan dalam satu hal yang bisa dipersamakan, yaitu contohnya saya memasak sebuah kue, di mana kue itu misal resepnya benar-benar berhasil dan saya mempelajari hal tersebut dengan benar atau sudah menurut saya itu udah resep paling bagus, dan kue tersebut bisa saya perjualkan ke orang lain, atau saya bisa berjualan atau saya bisa berbisnis dengan berbisnis kue yang telah saya buat nantinya. Yang ketiga ada membuat portofolio, dalam arti buatlah portofolio yang mencerminkan kemampuan dan bakat Anda. Ini bisa berupa rekaman video ataupun audio, portofolio fotografi, atau portofolio seni visual, tergantung pada bidang yang Anda minati. Ini juga contoh kecilnya, itu tuh kita bisa mengabadikan atau kita bisa memposting apa yang telah kita pelajari atau apa yang kita sukai di sosial media. Contohnya kita bisa ngepost hasil dari minat bakat kita ke sosial media sehingga orang lain itu tahu, dan itu juga bisa menarik orang lain untuk mengetahui apa sih yang sedang kita buat, dan siapa tahu mereka tertarik dengan apa yang telah kita buat. Yang keempat yaitu memanfaatkan sosial media. Pengertiannya, gunakan media sosial untuk memperluas jangkauan Anda dan menunjukkan karya-karya Anda kepada orang lain. Buatlah akun yang khusus untuk menampilkan karya, bakat, dan prestasi Anda, dan gunakan platform-platform seperti Instagram, YouTube, TikTok, dan berbagai konten lainnya. Ini juga mungkin bisa berasal dari iseng-iseng ya, kita lagi tahap belajar tapi kita memposting yang telah proses pengerjaan kita atau proses dalam pembelajaran kita. Kita mungkin contoh kecilnya di WhatsApp dulu, kita di WhatsApp jadi cuman teman-teman yang tahu tentang apa sih kita sedang membuat apa sih, siapa tahu orang itu tertarik sehingga kita bisa ngepost di Instagram, atau yang lebih naik kita kontenkan hal-hal tersebut, kita kontenkan ya hal yang telah kita buat di Instagram, di TikTok. Itu juga bisa menarik orang-orang, atau misal kita berjualan itu juga bisa menarik konsumen atau orang lain yang mungkin tidak kenal kita, bisa melihat produk kita terus tertarik, dan itu juga bisa naikkan bisnis kita. Itu juga untuk memperluas relasi jangkauan untuk bisnis nanti. Yang kelima yaitu membangun jaringan. Pengertiannya, jaringan dengan profesional dan sesama individu yang aktif di bidang yang Anda minati. Ikuti acara-acara industri, pertemuan komunitas, atau karya untuk bertemu dengan orang-orang baru dan memperluas lingkaran Anda. Ini misal disesuaikan dengan minat dan bisnis saya. Ini contohnya itu kita kan saya sangat menyukai hal yang berbau F&B atau memasak, dan sangat menyukai dunia bisnis. Jadi mungkin kalau di dunia bisnis saya bisa terjun langsung ke pebisnis itu untuk belajar, atau mungkin saya bisa bekerja di bisnis orang lain dulu untuk kita menambah ilmu dahulu. Dan kita juga bisa mengikuti seminar-seminar, kan banyak sekali ya seminar-seminar di Instagram, itu juga banyak, mau online offline itu juga banyak. Kita bisa mengikuti hal tersebut untuk menambah skill-skill atau untuk membangun jaringan. Siapa tahu dalam jaringan tersebut atau kita berinteraksi dengan orang, kita bertemu orang baru, kita selain menambah ilmu baru, kita juga mendapat pengalaman atau kita mendapat ilmu yang mungkin itu tidak ada di materi dimanapun, dimana kita juga belajar atau kita mengobrol dengan orang lain, itu kan mestinya menceritakan pengalaman, menceritakan kok bisa sampai di sini, apa yang dicari, dan itu juga bisa menjadi tolak ukur kita atau bisa menjadi saling tukar pikiran untuk
membahas hal-hal ke depan atau impian kita di masa depan. Dan untuk memasak itu juga bisa mengikuti kursus atau les memasak. Itu juga tentunya sekarang, di zaman sekarang udah banyak, kita juga bisa mencari di Instagram, itu mesti banyak kursus memasak, mau berbayar mau enggak, itu kita juga bisa mencari relasi di dalam situ. Kalau kursus memasak itu kan mesti entah nantinya di grup dalam tutorial atau itu secara offline, itu juga banyak sekali ya zaman sekarang. Jadi tinggal kita pilih, dimanapun itu kita bisa mencari jaringan, dimanapun itu kita bisa menambah jaringan. Sekarang sosmed juga udah banyak, kita bisa melalui Instagram, TikTok, WhatsApp, kita juga bisa berkomunikasi dengan orang lain, kita bisa saling berpendapat atau bisa saling menyampaikan apa yang telah kita ketahui kepada orang lain. Yang ketujuh, ada teruslah belajar dan berkembang. Pengertiannya, industri kreatif membutuhkan perubahan dan berkembang. Jadi penting untuk terus belajar dan berkembang. Ambillah umpan balik dari orang lain, cari inspirasi dari orang-orang yang sukses di bidang yang sama, dan tetap terbuka terhadap peluang baru. Ini juga saling berkaitan dengan apa yang telah saya jelaskan tadinya, yaitu mengenai industri terus berubah dan kreatif, di mana kita tidak boleh stuck. Kita juga harus mengikuti teknologi, kita harus mengikuti tren masa kini, kita tidak boleh ngerasa puas dengan kemampuan yang kita dapat sekarang. Jadi kita harus semakin berpikiran ke depan, kita juga skill kita harus dikembangkan sehingga kita bisa mengikuti tren-tren atau teknologi di masa sekarang. Kita tidak bisa tertinggal dan hidup kita lebih berkembang tentunya. Dan ambillah umpan balik dari orang lain, cari inspirasi dari orang-orang sukses. Mungkin kalau di bidang masak kita juga bisa, nggak cuma memasak ya, di bidang apapun itu kita juga bisa berkenalan dengan orang baru. Sosmed juga banyak, kita mempunyai peluang yang sangat banyak melalui sosmed untuk mendapatkan teman baru atau pengalaman baru. Kita misal tidak ikut kursus-kursus, kita juga bisa, ibaratnya contoh kecilnya di rumah orang tua punya bisnis, kita juga bisa sharing, kita juga belajar dari orang tua, kita bisa terjun langsung ke lapangan dunia bisnis itu bagaimana, apa keluhannya, terus apa yang bisa menjadikan bisnis itu sesukses sekarang. Jadi kita bisa belajar dari banyak hal, dan itulah yang membuat kita semakin berkembang dan semakin membuat pola pikir kita berubah, dimana kita di hal tersebut itu tuh sebenarnya kita sedang mencari inspirasi, atau kita tuh masih di tahap nol atau di tahap belum memulai. Jadi kita masih membutuhkan masukan-masukan dari orang lain. Kita juga membutuhkan belajar dari banyak peluang dari banyak orang, tidak cuma satu orang, karena mungkin dalam dunia bisnis satu hal atau dengan orang lain itu juga ada perbedaannya. Terus selanjutnya tetap terbuka dengan peluang baru. Ini juga misal ada peluang apapun itu, entah itu mau beresiko mau nggak, kita juga mau nggak mau harus tetap ikuti, dan kita juga harus mencoba hal-hal tersebut sehingga kita mendapatkan pengalaman. Dimana kita juga kalau belajar cuma teori doang, itu kita sepertinya tidak ini ya, nggak ngerasa puas atau nggak ngerasa, oh kita kadang juga ngerasa teori, oh kita udah mantap sama teori ini, oh kita udah ngerasa bisa, tetapi ternyata di dunia lapangan kita tidak bisa apa-apa dengan cuman teori tanpa praktek. Jadi kita juga harus mempelajari hal-hal baru, dan kita juga harus mencoba peluang-peluang yang ada. Yang kedelapan, ada konsisten dan ketekunan. Ingatlah bahwa menjadi seorang talent membutuhkan waktu, kerja keras, dan ketekunan. Tetaplah konsisten dalam upaya Anda, terus berlatih, dan jangan pernah menyerah meskipun menghadapi tantangan. Dimana itu sangat berkaitan dengan apa yang telah saya jelaskan tadinya. Menjadi seorang talent itu membutuhkan waktu. Kita bukan cuma harus belajar, tapi kita juga harus kita harus mempelajari, kita harus praktek, kita harus memulai, kita harus ibaratnya bersusah-susah dahulu lah untuk membuahkan hasil insya Allah nantinya. Dan kita juga harus adanya ketekunan, kerja keras, terutama konsisten. Dimana misal kita mengalami kejenuhan dalam suatu bisnis atau suatu
hal dengan minat atau bakat kita, itu tuh kita jangan ngerasa kayak putus asa gitu loh. Kita jangan ngerasa kok di sini aku lama ya progresnya, apakah ini akan membuahkan hasil, mana ya hasilnya, kok perasaan gini-gini aja. Kita nggak boleh ada sampai ya, kalau berpikiran seperti itu mungkin wajar ya, namanya semua orang, tetapi kita harus konsisten dengan apa yang telah kita mulai. Jadi kita juga harus bertanggung jawab dengan apa yang kita udah lakukan, dan itu tuh bakal ngebuahin hasil, tetapi mungkin prosesnya mungkin lama. Jadi ya, kesimpulannya kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita mulai. Tidak ada hal yang sia-sia misal kita menyelesaikannya. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan mengenai diri saya maupun upaya menjadi seorang talent. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam bertutur kata atau perbuatan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.